Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita membahas berbagai macam bentuk sujud, terakhir kita sudah selesai membahas tentang sujud syukur, hukumnya, sebab-sebabnya. Malam ini kita masuk ke dalam pembahasan qadha al-fawaid, yaitu seputar mengqadha salat yang tertinggal. Baik, dalam fikih ada beberapa istilah yang digunakan tentang pelaksanaan salat. Yang pertama, al-ada atau adaan. Kalau salat itu disebut adaan, yaitu fi'lul wajib fi waqtih. Disebut adaan, melakukan yang wajib pada waktunya. Jadi salat itu disebut adaan ketika kita melakukan salat masih di dalam waktunya. Wa bi idrakit tahrimah yakunu adaan 'inda al-Hanafiyah wal Hanabilah. Wa amma 'inda asy-Syafi'iyah wal Malikiyah fa idraku raka'atan minas salah. Jadi ukuran seseorang masih disebut melakukan salat dalam keadaan adaan. Adaan itu kalau kita bahasakan tunai. Itu menurut mazhab Hanafi dan Hambali dengan mendapatkan takbiratul ihram. Berarti masih dapat salat adaan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, baru disebut salat itu adaan kalau mendapatkan satu rakaat di dalam waktunya. Contoh, Pak, kita mungkin tertinggal salat duhur, tertidur sebelum duhur misal, terbangun 5 menit sebelum asar, lalu kita berwudu dan kita dapat satu rakaat. Ukuran satu rakaat adalah ukurannya ruku', bisa dapat sampai ruku'. Lalu azan asar, berarti salat duhur kita masih disebut adaan. Berarti masih dianggap tidak perlu qadha, sudah dilakukan di dalam waktunya. Nah, istilah yang kedua, ini perlu mengenal istilah-istilah ini agar orang tahu kalau disebut adaan itu apa. Nah, istilah kedua adalah i'adah. Apa itu i'adah? Fi'lu mislil wajib fi waqtih li khilal ghairil fasad. I'adah itu dasar bahasanya mengulang. Jadi disebut salat i'adah
yaitu salat yang diulang setelah menyelesaikan yang wajib. Li khilal ghairil fasad, itu terjadi bukan karena rusaknya salat. Jadi i'adah itu mengulang salat seperti salat wajib yang sudah kita lakukan, tapi bukan karena sebab-sebab yang menyebabkan rusaknya salat. Contoh, kita sudah salat zuhur sendiri, kita fikir udah enggak ada lagi jamaah. Rupanya terdengar iqamah. Kita baru sadar rupanya ada jamaah. Padahal kita sudah salat zuhur sendiri di rumah. Nah, kita datang untuk kembali mengulang salat zuhur dalam keadaan berjamaah untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Ini disebut i'adah, mengulang salat. Jadi bukan karena rusaknya salat. Kalau karena rusak salat itu enggak disebut i'adah. Itu memang harus ganti salatnya. Yang namanya mengulang, yang wajib sudah dapat, namun ingin ulang, ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dengan berjamaah. Berarti ini disebut i'adah. Jadi yang bahasa hari-hari kita, ketika salat rusak, salat batal, kan kita mengatakan ulang, sembahyang ulang. Nyan ulang itu bahasa kita ulang, tetapi bukan i'adah disebut. Karena kalau salat sudah rusak, itu bukan diulang, tapi melakukan kembali salat. Baik. Berikutnya, istilah yang ketiga yang digunakan dalam pelaksanaan salat adalah al-qadha. Apa itu qadha? Fi'lul wajib ba'da waqtih. Melakukan perkara yang wajib setelah selesai waktunya. Au iqa' as-salah ba'da waqtiha. Melakukan salat setelah habis waktu. Itu disebut qadha. Tertidur salat subuh sampai terbit matahari. Sudah habis waktu. Tetap disuruh salat subuh. Tapi salat subuh itu sudah disebut qadha'an. Itu istilah-istilah di dalam pelaksanaan salat. Baik. Jadi yang kita bahas apa? Yaitu seputar masalah qadha salat yang tertinggal. Nah, disebutkan sebagai mukaddimah di sini. Wasya'nu fil muslim dinan wa aqlan ayyubadira ila ada'is salah fi waqtiha. Pada dasarnya seorang muslim itu disuruh melakukan salat pada waktunya. Berdosa wa ya'simu bi ta'khiriha an waqtiha bighairi uzrin. Dosa besar meninggalkan salat bighairi uzrin, tanpa ada sebab. Tentu bagi mereka yang sudah wajib salat. Kita SMP baligh, enggak salat. Masa batat-batat. Orang tua pun lumayan batat. Tidak mendidik anaknya salat. Jadi akibatnya SMP kita enggak salat. Padahal sudah baligh, sudah wajib salat. Enggak ada uzur, enggak ada halangan yang menyebabkan boleh meninggalkan salat. Jadi kita tinggalkan saja karena lalainya kita, lalainya orang tua kita. Ini dosa. Orang tua yang begini dosa. Orang tua itu menanggung dosa dari anaknya yang dia didik. Salah didik, dia yang tanggung. Benar dia didik, dia juga yang mendapatkan pahala jariah dari anaknya. Jadi enggak ada uzur kita tinggalkan solat. Dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan solat itu sudah ditentukan waktunya. Makanya Allah mengatakan fa iza tama'nantum faqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau engkau sudah merasa aman, maksudnya dari perang, dari rasa takut, dirikanlah salat.
Karena salat itu sudah ditentukan Allah pada waktunya masing-masing. Makanya meninggalkan salat termasuk melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'khir as-salah min ghairi uzrin ma'siyatun kabirah. Mengakhirkan salat tanpa uzur juga termasuk maksiat yang besar. La tazulu bil qada' wahdah bal bit taubah. Jadi qada salat itu bukan penghapus dosa. Jadi yang mau dibilang tadi, meninggalkan salat tanpa uzur itu dosa besar. Namun orang disuruh qada bukan bermakna qada itu menghapuskan dosa, tidak, sama sekali tidak. Jadi jangan mengira bahwa sudah saya qada. Itu yang SMP dulu itu, yang waktu SMA saya enggak salat, sudah saya qada. Lalu dia merasa aman karena sudah mengqada. Mengqada salat bukan menghapus dosa. Dosa tetap tertempel, Pak. Jadi yang mengqada salat itu untuk apa? Untuk memenuhi waktu yang telah Allah tentukan sehari 5 waktu. Seandainya bertemu Allah, Allah tanya syariatnya dari semenjak baligh, mana salat yang telah kubebankan kepadamu? Kita sudah lakukan. Namun apakah qada itu menghapuskan dosa? Tidak, sama sekali tidak. Jadi bagaimana juga ada orang mengatakan untuk apa juga qada? Qada itu untuk menunaikan apa yang telah kita tinggalkan dari perintah Allah. Jadi dosa baru terhapus bitaubah, dengan taubat. Jadi kalau mengqada sambil taubat berarti mengambil salat dapat, terhapus dosa pun dapat. Kalau qadanya diiringi dengan taubat. Karena ada tipe orang yang mengqada salat tetapi enggak taubat. Yang punya dulu dia ambil kembali. Tapi dia tidak taubat. Artinya ke depan pun dia tinggal lagi. Ya, di hari walimah perkawinan santai saja tinggal, zuhur tinggal, enggak tinggal aja. Apalagi bermufakat, darah baru, lintu baru, mufakat. Alah enggak apa-apalah. Hari ini kan kita istimewa. Kita tinggalkan saja sekali-sekali, Allah maklum kok. Ini lintu jin, darah baru jin. Berkahwin jin dengan jin, lagi akibatnya. Tinggal solat. Tapi yang dulu dia qada, berarti enggak ada rencana taubat. Karena salah satu syarat daripada taubat adalah tidak pernah melakukan perkara yang dulu kita lakukan sama sekali. Itu baru diterima taubat. Ya. Jadi taubat itu ada 5 syarat. Jadi orang mengira saya sudah taubat, mulutnya taubat. Mulut mengatakan, lu aku taubat. Belum, Pak. 5 syarat baru diterima taubat. Apa dia? Yang pertama, al-ikhlas. Taubatnya ikhlas karena Allah. Bukan dorongan karena dorongan manusia. Jadi bukan maksudnya karena takut istri, takut dimutasi dari jabatan, takut. Lalu dia taubat. Tidak. Bukan karena komandan suruh. Yang kedua, an-nadam, ada penyesalan. Jadi waktu teringat nangis sendiri, menyesal. Apakan? Kenapa dulu roh belum sabar-sabar menangis sendiri? Tapi kalau dia menangis sendiri tapi di kantongnya masih ada sabu-sabu, belum tahu apa berarti. Jadi penyesalan, dia enggak ada rencana membangga-banggakan dosa dia masa lalu. Enggak ada rencana dia bangga kalau kupoh-gop, sudah saya pukul orang, saya sudah berzina, perempuan tu dah banyak saya zinai itu. Enggak ada kebanggaan lagi, benar-benar runtuh hatinya kalau bicara maksiat dia masa lalu. Seperti Umar menangis ketika teringat masa lalunya. Kemudian syarat ketiga, al-ikhlas, an-nadam, al-iqla', iaitu melepaskan dosa itu. Jadi dia tidak lagi melakukan dosa itu. Jadi apa dosa? Meninggalkan salat. Dia enggak lagi melakukan dosa itu. Nah, kemudian yang keempat, al-azam, merencanakan sampai mati tidak lagi mengulangi perbuatan. Tadi melepaskan dosa, kemudian berazam sampai mati enggak melakukannya lagi. Yang kelima,
taubat dilakukan di waktu yang masih diterima taubat. Ada dua waktu yang harus hati-hati, yaitu ketika nyawa di kerongkongan dan ketika matahari terbit dari sebelah barat. Kalau waktu itu sudah keluar, tidak lagi diterima taubat. Ya. Makanya taubat yang menyebabkan dosa masa lalu kita tinggalkan solat, itu baru terhapus dosa. Jadi mohon taubat kepada yang pernah meninggalkan solat dulu, taubat. Jadi yang qadha jalani terus, itu hukuman, itu pelaksanaan vonis Allah harus ambil. Nah, dan sebagai informasi awal, jemaah yang Allah muliakan, kalau bicara tentang hukum qadha salat, ya, ada dua pendapat besar masalah ini. Yang pertama, semua kelompok ini, yang dua-dua ini sepakat mengatakan wajib qadha salat di atas salat yang tertinggal dengan uzur. Jadi tertinggal karena ada uzur, tertidur, itu wajib qadha. Artinya begitu habis bangun salat subuh, sudah jam 9, segera salat. Lalu mereka berbeza pendapat ketika menyatakan tentang salat yang tertinggal dengan tidak ada uzur. Sengaja ninggal. Sengaja ditinggalin. Seperti tadi itu, SMP, SMA enggak salat. Di sini timbul dua pendapat. Menurut jumhur ulama, 4 mazhab sekaligus, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib qadha. Wajib qadha. 4 mazhab mengatakan wajib qadha. Sedangkan yang kelompok kedua yang menyatakan tidak perlu qadha, yaitu kelompok dari Imam Daud Al-Zahiri dan muridnya Ibnu Hazm Al-Zahiri, lalu disambung pendapat ini oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan murid-muridnya, dan sekarang banyak ulama-ulama Arab Saudi yang mengadopsi pendapat yang kedua ini, yang menyatakan tidak wajib qadha, tidak perlu qadha. Nah, dengan dalil at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Ya. Orang yang diterima taubatnya, maka tidak ada dosa sama sekali. Ini dalil yang dipegang, hadis yang dipegang oleh kelompok kedua yang mengatakan tidak perlu qadha, karena cukup dengan taubat. Asal taubatnya sudah diterima, maka terhapuslah dosa masa lalu. Ini dalilnya dipegang. Cuman menimbulkan pertanyaan, dari mana kita tahu taubat kita diterima atau tidak? Ada yang tahu. Hari ini yang mengaku-ngaku taubat pun tidak tahu taubatnya diterima atau tidak. Bisa jadi terulang sebelum kematian dosanya. Jumhur ulama itu mengatakan wajib qadha. 4 mazhab mengatakan wajib qadha. Dengan dalil-dalil, Rasulullah SAW pernah tertidur subuh, pulang dari medan perang, lalu kemudian istirahat di tengah jalan, istirahat bersama sahabat. Bilal disuruh jaga, Bilal bersedia untuk jaga, ternyata Bilal pun tertidur. Akhirnya tertidurlah semuanya. Dan ketika bangun, Rasulullah menyuruh semuanya, wuduk kita salat berjamaah, mengqadha salat subuh tadi, karena sudah di luar waktu. Kemudian pernah Rasulullah dalam hadis dari Ibnu Mas'ud waktu perang Khandaq, innal musyrikin, kata Ibnu Mas'ud, innal musyrikin syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawat yaumal Khandaq. Perang Khandaq menyebabkan 4 waktu Rasulullah enggak sempat solat. Perang terus, enggak sempat solat, enggak berhenti perangnya. Hatta zahaba minal lail masyaallah, dengan izin Allah sampailah malam. Terpaksa berhenti karena enggak ada lampu lagi.
Kan di tengah padang pasir, solat di lembah-lembah, mana ada lampu? Seandainya ada lampu PLN, mungkin terus itu perang, tidak berhenti. Nah, berhenti di malam hari. Fa'amara Bilalan fa'azzana. Lalu beliau menyuruh Bilal untuk azan. Summa aqama, dan Bilal yang iqamah. Nah, jadi kalau kita ingat kembali pelajaran azan dan iqamah, siapa yang azan, dialah yang disunnahkan untuk melakukan iqamah. Jadi jangan ganti orang. Kecuali si muazzin sakit perut, sudah pergi. Jadi selalu begitu. Siapa yang azan, dia yang disunnahkan iqamah. Dan siapa yang menentukan iqamah? Imam. Jadi muazzin hak dia azan. Hak iqamah, hak imam. Imam mengatakan belum, jangan. Imam mengatakan azan, iqamat. Iqamah walaupun tidak sesuai dengan mesin. Mesin ten belum bunyi, Pak. Imam mengatakan udah iqamat. Itu harus taat ke imam, bukan taat ke mesin. Saya ulang lagi ni karena banyak yang melawan imam dengan mengatakan, golom ustaz, golom. Untung imamnya baik. Kalau imam orang bingkai, gedung paham kedampar tiga. Iqamah hak imam. Imam ini sudah bunyi mesin. Imam melihat baru ada 2 orang, yang lain mungkin baru pulang dari acara apa, sedang wuduk semuanya. Mesin sudah 5 menit yang lalu sudah bunyi. Kata imam, tunggu, jangan azan, jangan iqamah dulu. Harus taat ke imam. Mesin ini kan ini saja Pak, propolis. Apa nanti dah? Formalitas. Pakai je ke propolis. Propolis kan nanuban. Masa mesin propolis? Okey, baik Bapak. Jadi Rasulullah menyuruh Bilal azan lalu iqamah. Fasalla ad-dhuhr. Ini sudah masuk waktu Isya ni. Jadi Rasulullah kemudian setelah Bilal iqamah, beliau melakukan salat zuhur pertama sekali. Ini sudah waktunya waktu Isya. Beliau lakukan salat zuhur, lalu disuruh lagi iqamah lagi. Fasalla al-asr. Lalu Rasulullah melakukan salat asar berjamaah. Lalu wa aqama. Lalu Rasulullah suruh lagi Bilal, sekarang qamat lagi. Fasalla al-maghrib. Lalu beliau salat maghrib. Summa aqama, iqamah lagi kali keempat. Fasalla al-isya. Barulah salat isya. Ini hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ahmad dengan derajat yang hasan. Tidak ada yang mengatakan ini hadis yang dhaif. Jadi pernah dilakukan qadha oleh Rasulullah. Namun dua-dua kejadian tadi terlambat subuh. Ini perang, enggak bisa mundur. Nah, berarti pernah terjadi qadha. Nah, bagaimana cara ulama 4 mazhab mengatakan wajib qadha? Mereka mengambil kesimpulan, kalau yang uzur saja, ini kan enggak sengaja nih. Yang uzur saja disuruh qadha. Apalagi yang ditinggalkan karena sengaja. Begitu cara mengambil kesimpulan. Yang tidak sengaja saja disuruh qadha. Sebenarnya yang enggak sengaja kan dimaafkan, ya kan ada sengajanya, tapi tetap wajib qadha. Kalau yang enggak sengaja disuruh qadha, maka lebih utama yang sengaja, lebih utama untuk diqadha, karena itu melecehkan Allah. Makanya kalau ditanya qadha wajib atau tidak, wajib. Menurut 4 mazhab wajib qadha. Berdosa kalau tidak qadha. Dan saya pribadi lebih cenderung kepada 4 mazhab ini. Kalau saya ditanya orang wajib qadha. Sedangkan tadi kelompok Ibnu Hazm, Daud Al-Zahiri yang mengatakan tidak wajib qadha dengan dalil taubat saja, sudah cukup dengan taubat. Itu ijtihad, enggak bisa kita salahkan juga. Itu kan ijtihad. Dan yang bicara pun ulama, bukan orang biasa. Namun akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, dari mana kita tahu taubat kita diterima sehingga kita membebaskan diri dari solat yang sudah kita tinggalkan yang sengaja. Yang kedua, kalau pandangan ini diberlakukan, maka orang-orang akan menimbulkan rasa meringankan urusan. Sudah puluhan tahun dia enggak solat, padahal bukan kafir. Tapi karena berpegang pada pandangan yang kedua ini, mengatakan, kenapa ya qadha? Yang penting kali taubat kan? Menjadi pertanyaan lagi, taubatnya dia yakin enggak sampai mati?
mungkin sebelum mati bisa jadi berubah kembali. Nah, maka qadha wajib menurut 4 mazhab. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, "Fadainullah ahaqqu ayyuqdha." Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i dari Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, hutang dengan Allah lebih utama untuk diselesaikan. Hutang dengan, itu kan hutang dengan Allah. Belum menyelesaikan salat yang telah ditentukan oleh Allah. Faman wajabat alaihi salah wa fatathu bi fawatil waqtil muqassas laha lazimahu qada'uha. Maka oleh karena itu, semua yang pernah meninggalkan salat yang wajib, maka dia wajib mengambil atau mengqadha salat-salatnya tersebut. Fahuwa asim bitarkiha amdan. Berdosalah orang yang tidak mengqadha salat dengan sengaja. Dosa yang sengaja udah taubat, katanya udah taubat, tapi enggak ada rencana mengambil kembali salat yang pernah ditinggalkan. Berdosalah dia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Iza raqada ahadukum minas salah aw ghafala anha falyusalliha iza zakaraha." Kalau kalian, salah seorang kalian tertidur atau lupa waktu, lupa, mungkin ada sesuatu yang buat lupa, falyusalliha iza zakaraha, maka segera salat ketika dia mengingatnya. Fa innallaha azza wa jalla yaqul, karena Allah mengatakan, aqimis salah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ini semua diambil kesimpulan bahwa qadha salat itu wajib. Berikutnya, apa bedanya orang yang meninggalkan salat dengan tidak sengaja dengan yang meninggalkan salat sengaja? Bagi yang meninggalkan salat dengan sengaja, dosanya menempel pada catatan amalnya. Tapi yang meninggalkannya dengan tidak sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Dan qadha itu hanya untuk menunaikan waktu yang dia tinggalkan. Tapi dasarnya dia tidak berdosa. Wala ya'simu man akhkhara as-salat li'uzrin an-naum aw nisyan. Tidak berdosa orang yang tertinggal salat karena tertidur atau terlupa salat. Berdasarkan hadis Abu Qatadah, zakaru lin nabi naumahum 'anis salah faqala innahu laysa fin naum tafrid. Pernah Abu Qatadah berkata kepada Nabi tentang bagaimana hukum kami yang tertidur ya Rasulullah. Kami tertidur tertinggal salat, berdosakah kami? Rasulullah menjawab, innahu laysa fin naum tafrid. Kalau tertidur tidak ada dosa, itu tidak dianggap lalai. Innamat tafrid fil yaqdah. Yang dianggap lalai orang yang tidak tertidur atau terjaga. Fa iza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha iza zakaraha. Kalau kalian tertidur atau lupa, maka salatlah ketika diingat. Nah, itu pengetahuan pertama kita tentang qadha salat. Karena selama ini ada juga yang maksud maksa, apa ya qadha. Hati-hati Pak. Ini kelompok kecil yang mengatakan ini Pak, bukan kelompok besar. Yang lebih besar mengatakan qadha dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Baik, kemudian satu pembahasan lagi, a'zar suqutis salah. Apa saja yang menyebabkan, yang dianggap uzur orang yang meninggalkan salat? Artinya uzur tidak berdosa kalau tertinggal salat. Ittafaqal ulama, semua ulama sepakat ala anna salah tasqutu 'anil mar'ah ayyamul haid wan nifas. Yang pertama, sepakat semua ulama mengatakan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas itu gugurlah salatnya. Artinya tidak berdosa dia selama haid dan nifas tidak salat. Fala yajibu 'alaiha qadha, dan tidak ada kesuruhan untuk mengqadha ma fataha minas salawat asna'il haid wan nifas. Orang haid dan nifas enggak ada suruhan untuk mengqadha salat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan umirna liqada'is siyam wa la nu'mar biqada'is salah. Kami hanya disuruh oleh Rasulullah mengqadha puasa. Jadi orang haid meninggalkan Ramadan, qadha setelah selesai nanti.
Orang nifas juga begitu qada. Tapi urusan salat haid dan nifas gugur, enggak ada qadanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya orang haid itu tidak perlu merasa resah. Kibanyo, bagaimana nih kita enggak salat? Lalu dia paksakan untuk salat. Kalau dia salat sedang haid, malah di situ berdosanya. Jadi perintah Allah itu disesuaikan dengan keinginan Allah, bukan suka-suka kita. Kiban yang mengenal Allah. Kalau Allah mengatakan jangan salat di waktu ini, jangan salat. Jangan kita merasa ingin dekat dengan Allah di waktu terlarang. Orang haid dilarang baca Quran, kecuali kalau ayat-ayat sudah menjadi zikir. Seperti ayat kursi, kalau Allah sudah jadi zikir, atau sudah kebiasaan membaca surat Al-Muluk sebelum tidur, jadi zikir sebelum tidur, dan dia baca di masa haid masih dibolehkan. Atau mengajarkan anak-anak, ibu guru haid ajarkan anak-anak perbaiki bacaan, masih dibolehkan. Ada perempuan yang kadang-kadang merasa resah, kayak mana nih, udah 7 hari enggak pernah pegang Quran, enggak enak, enggak nyaman. Dibacanya Quran dengan sengaja, di situ malah jatuh ke dosa. Malah dengan meninggalkannya itu menyebabkan pahala, berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini bukan suka-suka kita, suka-suka Allah. Karena yang menyediakan surga Allah, bukan kita. Kita kepada orang yang enggak menyediakan surga saja kita taat. Begitu pemimpin bilang buat begini, kita lakukan, padahal dia enggak kasih apa-apa. Gaji pun bukan dari dia. Surga enggak disediakan. Yang nahe baji. Yang disediakan cuma cuma capek, tapi kita taat. Masa dengan Allah yang menyediakan surga kita tidak taat? Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang disepakati dulu, bahwa tidak ada qadha bagi perempuan haid dan nifas, kama la qadha 'ala al-kafir al-asli wal majnun ittifaqan. Sebagaimana gugur salat bagi orang kafir yang masuk Islam, juga orang gila. Itu gugur salat. Nah, kenapa begitu? Karena kafir iza aslama fala yukhatab bi qada'is shalah. Orang kafir itu kalau masuk Islam itu tidak dituntut untuk mengqadha salat yang sebelum kafirnya dia. Pertama, karena Allah yang mengatakan dosanya terhapus semuanya. Allah mengatakan dalam surah Anfal, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang kafir, wahai Muhammad, kalau mereka mau berhenti dari kekafiran mereka lalu masuk Islam, ku ampunkan semua yang masa lalunya. Di situ dalil pertama, orang kafir masuk Islam enggak wajib mengqadha. Maksud enggak wajib qadha, kan dia masuk Islam umur 50 tahun. Lalu ada mungkin yang ingin mengatakan, kami dalam Islam dari masa balik sudah wajib salat. Lalu dia bilang sama orang kafir, kamu masuk Islam 50 tahun, balik umur berapa tahun? 15. Berarti kamu harus qadha salat 35 tahun. Begitu kita bilang itu, langsung dia mengatakan, biar saya kafir lagi lah. Aku fikir dong katanya. Maka orang itu bisa terbeban. Maka orang tidak mau masuk Islam kalau dibebankan qadha salat ke atasnya. Bahkan sunan khitan, kalau masuk Islam sudah terlalu tua, yang dikhawatirkan gara-gara sunat bisa menyebabkan mudarat. Bisa menyebab, itu enggak dipaksa untuk sunat, Pak. Masuk Islam umur 60 tahun, terpaksa untuk khitan. Dia mikir-mikir, kalau kayak gini caranya saya keluar lagi lah. Tidak boleh paksa. Tidak wajib sunat bagi dia yang ada mudarat kalau terjadi. Nah, jadi orang kafir itu enggak ada cerita suruh masuk Islam. Wa ammal murtad, tetapi orang murtad dulu Islam lalu kafir, fayalzimuhu qadha as-salah. Maka ketika dia balik lagi ke Islam, masa murtadnya semua wajib qadha. Dulu dia Islam, lalu murtad. Selama murtad dia tidak salat. Lalu balik lagi 5 tahun murtad, balik lagi ke Islam. 5 tahun itu wajib qadha. Li'annaha wajaban alaih, karena itu pernah diwajibkan ke atasnya. Wa'taqada wujubaha, dan dia pernah yakin itu wajib untuknya. Lalu dia murtad. Nah, ketika balik, wajib orang murtad ini melakukan
salat, mengqadha salat di atas kemurtadannya. Ya. Begitu juga dengan orang yang hilang akal. Wa man zala aqluhu bijunun aw ighma' aw maradin bisababin mubah. Kalau orang itu gila karena sebab-sebab yang mubah. Sebab mubah. Gila karena sebab mubah. Artinya bukan gila karena penyakit, karena perkara yang dosa. Ya. Fala tajibu alaihi salat wala qadha alaihi. Tidak ada salat untuknya di masa gilanya dan juga tidak ada qadha. Contohnya orang gila yang bisa mubah bisa jadi memang dari lahir gila. Yang kedua, gila datang sendiri, keturunan. Ya. Yang ketiga, terkena sihir. Sihir bisa menyebabkan gila, Pak. Ya. Dan itu banyak terjadi. Jadi dia disihir, gila. Selama gilanya, enggak ada solat, enggak wajib solat. Dan enggak ada qadha setelah dia sembuh. Atau gila karena stres. Banyak kali PR. Kula PR lah mati kula, mati stres tu. Atau gila terbeban hidup, kemiskinan, segala macam, gila. Atau sakit, terlalu panas badan, sakit, gila. Itu enggak ada salat untuknya dan tidak ada wajib qadha setelah gilanya. Nah, berikutnya, bagaimana kalau gilanya karena penyebab haram? Wa amma man zala aqluhu bisababin muharram. Kalau gilanya disebabkan perkara yang haram, kaman syariba al-musakkar. Seperti seseorang yang minum sesuatu yang menyebabkan mabuk. Ya, seperti sabu-sabu. Pungo sabe. Kalau pungo nahu tidak mengapa. Ini gila gara-gara sabu. Gila gara-gara ganja. Ya. Atau tanawul dawa' min ghairi hajah. Mengkonsumsi obat terus-terusan yang tidak dibutuhkan. Jadi mungkin dia obat-obatan tertentu dia konsumsi, padahal enggak boleh. Atau enggak mesti itu, ngelem sampai gila. Fazala aqluh, hilanglah akalnya. Fayajibu alaihi al-qadha iza afaqa. Wajib qadha salat ketika sembuh. Wajib qadha salat ketika dia sembuh. Karena dia gila karena penyebab haram yang dia buat sendiri. Dan dia berdosa, telah menggilakan dirinya sendiri. Makanya orang ganja, sabu-sabu, itu kalau jatuh ke dalam gila, itu gila dia disebabkan yang haram, dia berdosa. Namun apa yang dia lakukan di masa gila, itu tidak berdosa. Tapi penyebab dia gila berdosa. Kalau dia mati, hitungan terakhirnya, husnul dan su'ul khatimah adalah perbuatan sebelum gila. Ini sabu-sabu ni, terus sabu-sabu sampai gila. Enggak sempat taubat, langsung gila. Mati di tengah gilanya. Maka hitungan Allah, hitungan sebelum gila terakhir apa yang dia lakukan. Rupanya solat tidak, ya, semua tidak. Berarti matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Berdosa, Pak. Orang gila yang melakukan yang haram, yang menyebabkan dia gila. Nanti kalau sudah sembuh wajib qadha. Sedangkan tadi yang gila normal, ya, itu tidak ada qadhanya. Rasulullah mengatakan rufi'al qalam an salasin, diangkat pena malaikat pada 3 orang. Yang pertama anis sabi hatta yablu, anak bayi sampai balik enggak ada dosanya sama sekali. Pena malaikat enggak ditulis apapun. Yang kedua anin naim hatta yastaiqid, orang tidur sampai bangun. Orang tidur enggak ada dosa. Kalau orang sedang tidur kemudian membunuh kawannya, membunuh istrinya, atau istri tidur membunuh suaminya, dosakah dia? Tidak. Makanya ibu kalau mau bunuh suami, bunuh waktu tidur. Tapi kan enggak bisa direncanakan. Kalau direncanakan berarti bukan tidur. Nah, itu contoh. Enggak ada dosa, Pak. Yang ketiga, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Pena malaikat enggak dicatat. Namun dicatat terakhir sebelum gila. Terakhir sebelum gila apa yang dia lakukan. Kalau haram, maka dia dosa. Kalau dia melakukan perbuatan yang baik sebelum gila, disihir, maka dia selamat dan dosa penyihir dilimpahkan sebagai kebaikan untuknya di akhirat nanti. Nah, baik. Itu orang-orang yang tidak
ada kewajiban mengqadha salat. Ya. Kita sambung di pembahasan yang akan datang. Masih ada pembahasan tentang qadha yang perlu kita pahami, kita perlu ketahui. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini memberi tambahan pengetahuan pada kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.